Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hirunisa Hamrullah dengan NIM 2004046610068 dari kelas 30E akan membahas materi kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, subjek dan predikat. Memperhatikan ejaan yang disempurnakan serta cara memilih kata atau diksi yang tepat dalam kalimat. Kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tersebut jelas akan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama adalah kesepadanan. Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan dan struktur dan bahasa yang digunakan. Ciri-ciri kesepadanan suatu kalimat adalah memiliki subjek predikat yang jelas, tidak terdapat subjek yang ganda, kalimat penghubung intrakalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal, dan predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang digunakan dalam kalimat itu. Jika pertama memakai verba, bentuk yang kedua juga harus memakai verba. Jika kalimat pertama menggunakan imbuhan me, maka kalimat berikutnya harus menggunakan kata berimbuhan me juga. Yang ketiga, penekanan atau penegasan. Penekanan atau penegasan adalah suatu perlakuan penekanan atau penonjolan terhadap suatu ide pokok dari suatu kalimat. Untuk membentuk penekanan dalam suatu kalimat ada beberapa cara, yaitu meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat. Contoh, harapan kami adalah agar soal ini dapat kita bicarakan lagi pada kesempatan lain, yang seharusnya pada kesempatan lain kami berharap kita dapat membicarakan lagi soal ini. B. Urutan kata yang bertahap. Contoh, bukan beribu, sejuta atau 100, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar, yang seharusnya bukan 100, 1000 atau sejuta, tetapi berjuta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. C. Melakukan pengulangan kata atau repetisi. Contoh, cerita itu begitu menarik, cerita itu sangat mengharukan. Yang seharusnya cerita itu begitu menarik dan mengharukan. D. Melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Contoh, anak itu bodoh tetapi pintar. E. Menggunakan partikel penekanan atau penegasan, seperti lah, pun, dan kah. Contoh, dapatkah mereka mengerti maksud perkataanku? Yang keempat, kologisan. Kologisan adalah masuk akal, artinya bahwa ide kalimat itu dapat dengan mudah dipahami dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. 5. Kehematan. Kehematan adalah penggunaan kata, frasa atau bentuk lain yang dianggap perlu saja tetapi tidak menyalahi kaidah tata bahasa yang harus diperhatikan dalam penghematan kata. A. Menghilangkan pengulangan subjek. B. Menghindari penggunaan superordinat pada hiponimi kata. C. Menghindari sinonim dalam satu kalimat. Dan terakhir, D. Tidak menjamakkan kata-kata yang berbentuk jamak. 6. Kecermatan. Kecermatan adalah tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pemilihan kata. Contoh, mahasiswa dari perguruan tinggi yang terkenal itu menerima beasiswa, yang seharusnya mahasiswa dari perguruan tinggi terkenal itu menerima beasiswa. 7. Kepaduan. Kepaduan adalah menggunakan paduan kata supaya informasi yang disampaikannya tidak terpecah-pecah. 8. Kesatuan atau unity. Kalimat efektif seharusnya hanya memiliki satu gagasan. Dengan demikian, kalimat tersebut memiliki kejelasan dalam menampilkan ide pokok. Keberadaan ide pokok dalam kalimat dapat diperhatikan pada munculnya subjek dan predikat. Kesembilan, kevariasian. Variasi dalam tulisan juga dibutuhkan untuk menghindari kejenuhan pembaca dalam membaca. Kreativitas penulis benar-benar dituntut dalam hal ini. Menampilkan tulisan pendek secara berurutan menyebabkan pembaca kekurangan informasi. Namun sebaliknya, penulisan kalimat panjang berefek pada hilangnya gagasan pokok kalimat tersebut. Oleh karena itu, penulis sebaiknya menggunakan jenis kalimat secara bergantian.
Struktur kalimat efektif. Yang pertama, struktur kalimat umum. Yang kedua, struktur kalimat paralel. Struktur kalimat periodik adalah yang terakhir. Jenis kalimat efektif, yaitu kalimat argumentasi. Kalimat argumentasi adalah sebuah kalimat yang sangat mudah dipahami atau dimengerti oleh si pembaca. Contohnya, saya tidak masuk kerja hari Selasa besok karena saya akan pergi ke Surabaya. Yang kedua, kalimat ide dan gagasan. Kalimat ide dan gagasan adalah sebuah kalimat yang sangat mudah dipahami, di mana si penulis menggunakan ide dan juga gagasan dalam kalimat. Contohnya, menurut saya akan lebih baik jika kita melakukan briefing terlebih dahulu sebelum tugas kantor dimulai. Yang ketiga, kalimat formal. Kalimat formal adalah kalimat yang isinya tidak menggunakan kata-kata alay atau kata-kata yang tidak baku. Tentunya, suatu kalimat formal menjadi kalimat paling efektif. Contohnya, diharapkan kepada calon siswa-siswi baru untuk mengikuti prospek yang akan dilaksanakan tanggal 4 Maret 2020 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di aula sekolah. Selanjutnya, syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama adalah kegramatikalan. Syarat pertama kalimat efektif adalah kegramatikalan atau kebenaran kalimat. Suatu kalimat dikatakan gramatikal atau benar apabila penyusunannya mengikuti kaidah bahasa yang bersangkutan. Ketaatan pada kaidah ini tampak pada struktur yang dibangun dalam kalimat tersebut. Kalimat dikatakan gramatikal dari segi sintaksis apabila urutan kata-kata yang membentuk kalimat itu tepat dan lazim digunakan oleh masyarakat penuturnya. Kalimat dikatakan gramatikal dari segi bentuk kata apabila bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu sesuai dengan kaidah pembentukan kata. Kesalahan pembentukan kata yang digunakan dalam kalimat biasanya berupa ketidaklengkapan pembentukan dan ketidakcermatan pembentukan kata. Kalimat dikatakan gramatikal dari segi ketetapan diksi apabila dalam kalimat itu tidak terdapat pemakaian kata yang tidak lazim. Kata-kata yang digunakan dengan makna yang tepat serta sesuai dengan perilakunya, khususnya kata-kata yang mempunyai makna kolokasi dan sinonim. Yang kedua, sesuai PUEBI. PUEBI mengatur bagaimana bahasa Indonesia semestinya digunakan dengan benar. Contoh, tadi seorang meminta kami untuk mengisi sebuah survei. EYD ejaan yang sebelumnya digunakan tidak mengenal diftong E seperti pada kata survei. Namun PUEBI mengenal diftong tersebut sehingga kata survei dianggap sebagai kata baku. Demikian materi kalimat efektif yang telah saya bahas. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.